Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Bisnis Syariah 1. Di video kali ini kami akan membahas sekilas mengenai dua contoh akad dalam jual beli, yaitu akad salam dan istisna. Apa itu akad salam? Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di tempat akad. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah akad jual beli di mana modal pembayaran dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan salam adalah akad jual beli yang dilakukan dengan penangguhan penyerahan barang, namun dengan syarat spesifikasi barang serta harga harus disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh di awal. Kemudian landasan hukum akad salam. Akad salam merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ijma ulama, dan fatwa DSN MUI nomor 5/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli salam. Lalu rukun akad salam. Rukun akad salam terdiri dari pihak yang melakukan transaksi, objek transaksi, dan akad atau sigot. Pihak yang bertransaksi pada akad salam terdiri dari pembeli atau pemesan atau muslam dan penjual atau muslam ilaih. Objek transaksi terdiri dari barang yang dipesan atau muslam fih dan harga atau modal atau saman. Dan terakhir, akad atau sigot yang terdiri dari serah atau ijab dan terima atau qabul. Kemudian syarat-syarat dalam melakukan akad salam. Yang pertama, uang hendaknya dibayar di tempat akad. Kemudian barang menjadi hutang bagi si penjual. Kemudian barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Kemudian barang tersebut jelas spesifikasinya serta sifat-sifatnya, dan yang terakhir disebutkan tempat menerimanya. Contoh penerapan akad salam dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika belanja daring melalui marketplace. Setelah pembeli menentukan kriteria dan gambar barang yang akan dibeli, ia melakukan kontrak jual beli dengan menyetujui ketentuan transaksi. Ia lalu melakukan pembayaran dan pesanan diterima kemudian. Lanjut ke akad istisna. Apa itu akad istisna? Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat. Adanya tambahan huruf alif, sin, dan ta membentuk makna meminta dibuatkan sesuatu. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Kemudian landasan hukum akad istisna. Landasan hukum pada akad istisna didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Landasan hukum akad istisna juga merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, serta diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang istisna. Lalu ada rukun akad istisna. Rukun akad istisna terdiri dari al-aqidain atau pihak yang melakukan transaksi, objek transaksi, dan akad atau sighat. Pihak yang bertransaksi pada akad istisna terdiri dari pembeli atau pemesan atau mustasni, dan penjual atau sani. Objek transaksi terdiri dari barang yang dipesan atau masnu, dan harga atau modal atau saman. Dan yang terakhir, akad atau sighat yang terdiri dari serah atau ijab dan terima atau qabul. Selanjutnya, syarat-syarat dalam melakukan akad istisna. Adapun syarat-syarat dalam melakukan akad istisna yaitu kedua pihak yang bertransaksi harus berakal dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kemudian, kedua pihak harus saling ridho dan tidak ingkar janji. Dan yang terakhir, barang yang akan dibuat harus jelas spesifikasinya. Terakhir yaitu contoh dari istisna. Di antara contoh skema transaksi istisna adalah pesanan dengan spesifikasi dari nasabah.
Negosiasi dan akad istisna antara nasabah dan bank syariah. Bank membeli atau memesan barang pesanan nasabah kepada produsen. Nasabah membayar ke bank di muka atau dicicil atau dibayar di belakang. Produsen mengirim barang sesuai pesanan ke nasabah dan produsen mengirim dokumen ke bank syariah. Dan yang terakhir, apa yang membedakan antara akad salam dengan akad istisna? Dari segi barang, pada akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan pada akad istisna, barang perlu proses pembuatan atau pengolahan sebelum diserahkan. Dari segi pembayaran, pada akad salam, pembayaran dilakukan saat kontrak atau akad. Sedangkan pada akad istisna lebih fleksibel, karena bisa dibayar saat akad, diangsur, maupun di kemudian hari. Dari segi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Yang artinya, akad salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan akad istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen, sehingga tidak ditinggalkan oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.